Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ridho Firmansyah. Kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara. Pengertian kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka, berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama bilateral. 1. Jelaskan yang dimaksud kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan antara kedua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. 2. Sebutkan dan jelaskan 3 motif kerjasama menjalin perjanjian politik dan ekonomi antar dua negara. Pertukaran 2 besar terjadinya kunjungan antar negara. 3. Sebutkan 10 negara yang diajak kerjasama bilateral oleh Indonesia. 1. Amerika Serikat. 2. Afrika Selatan. 3. Argentina. 4. Australia. 5. Belanda. 6. Korea. 7. Korea Utara. 8. Brunei Darussalam. 9. Turki. 10. Ukraina. 4. Sebutkan, jelaskan, berikan contoh yang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum. Kerjasama bilateral di bidang hukum adalah ketika dua negara bekerjasama untuk mengembangkan, memperkuat, dan menerapkan hukum relevan untuk kepentingan bersama. 2. Kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. Kerjasama bilateral di bidang pendidikan dan sosial budaya melibatkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antara dua negara untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan memperluas kesempatan pendidikan. 4. Kerjasama di bidang pertanian. Kerjasama bilateral di bidang pertanian melibatkan dua negara bekerja sama untuk meningkatkan produksi, efisiensi, dan berkelanjutan dalam sektor pertanian. Kerjasama regional. 1. Jelaskan yang dimaksud kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. 2. Kerjasama regional. Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN. The Coral Triangle Initiative on Coral Reef Finance and Food Security atau CTI-CFF atau Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Asia Europation atau disebut ASEM. Indian Ocean Rim Association atau disebut IORA. Konferensi on Interaction on Conducive Building Measures in Asia atau SISA, dan lain-lain. ASEAN. Tanggal deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967. Negara dan nama pendiri ASEAN. Indonesia Adam Malik Batubara. Filipina Narciso Ramos. Malaysia Tun Abdul Razak Hussein. Singapura Sinnathamby Rajaratnam. Thailand Tanat Koman. Tujuan berdirinya ASEAN menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. APEC. Tanggal deklarasi 31 Januari 1989. Latar belakang 3 isu besar APEC adalah perdagangan dan investasi, kebijakan ekonomi, dan isu sektoral serta ekotek. Tujuan berdirinya APEC meningkatkannya bekerja sama ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Prinsip kerjasama APEC, konsentrat unilateralis, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Diversity frame yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Negara APEC. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu
Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, The Philippines, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, The United States, dan Vietnam. Kerjasama multilateral. Pengertian kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah kepentingan tertentu. Kerjasama multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional Monetary Fund atau IMF, World Trade Organization, International Labour Organization atau ILO, Food and Agricultural Organization atau FAO, atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Economic and Social Council atau ECOSOC, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Gerakan Non-Blok atau GNB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Lambang PBB. Tanggal deklarasi PBB 1 Januari 1942. Latar belakang PBB adalah pencegah timbulnya konflik antar negara dan menghindari perang besar seperti Perang Dunia Kedua. Tujuan berdirinya PBB memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. 5. Prinsip kerjasama PBB: menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, bertanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman, prinsip mengenai peraturan persenjataan. World Trade Center Organization atau WTO, tanggal deklarasi 15 April 1994. Latar belakang untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Tujuan berdirinya WTO membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Prinsip kerjasama PBB. Prinsip-prinsip perdagangan dalam WTO sama seperti dalam GATT dahulu adalah non-discrimination, most favored nation treatment, dan national treatment di bidang perpajakan dan peraturan dalam negeri. Organization of Islamic atau OIC, tanggal deklarasi 25 September 1969. Latar belakang terbentuknya OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadi membakar sebagian masjid suci Al-Aqsa. Tujuan berdirinya OIC untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas antar negara untuk melindungi hak dan kepentingan dunia Islam. Prinsip kerjasama OIC: refleksi dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. OKI juga sangat mengedepankan prinsip hukum internasional, utamanya non-intervensi dan integritas wilayah negara. International Monetary Fund atau IMF, tanggal deklarasi Juli 1944. Latar belakang IMF didirikan pada tahun 1944 untuk menstabilkan sistem keuangan global pasca Perang Dunia Kedua dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. Tujuan berdirinya IMF bertujuan membangun kerjasama moneter internasional antara negara anggota lewat lembaga permanen dan menyediakan wajah konsultasi serta kerjasama dalam berbagai masalah serta isu moneter internasional. 5. Prinsip kerjasama PBB. IMF juga tergolong ke dalam kerjasama yang bisa memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan dana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.